Bab 61. Nama, kisah romantisku di kota penulis, Xing Huo. Plus matikan mengatur ulang. Ayo pergi, Zilu. Aku dan saudari Wen masuk ke dalam mobil satu demi satu dan saling mengingatkan, kalian harus berhati-hati nanti. Bahkan aku masih belum mengetahui asal-muasal kelompok orang ini. Kita tidak boleh lengah. Tentu saja aku melakukannya, dan kemudian sebuah kata terlintas di kepalaku, hindari rompi. Tapi sekali lagi, betapapun gilanya orang-orang ini, mereka tidak akan membawa senjata ketika menyelinap dari luar negeri. Terlebih lagi, jika mereka melakukannya, mereka akan membawanya untuk pertama kali dan kedua kalinya. Aku mengatur pikiranku dan duduk di mobil saudari Wen ketika pemandangan di kedua sisi memudar dengan cepat. Telapak tangan yang memegang kantong plastik mulai berkeringat tak terkendali. Saudari Wen berkata sambil mengemudi, Zilu, aku sudah menghubungi teman-temanku. Mereka akan membentuk garis pertahanan dengan polisi di dekat area bangunan yang belum selesai. Mendengar kata-kata saudari Wen, hatiku sedikit rileks, dan kemudian aku mendengar dia berkata, tetapi ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Jika kamu tidak bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, saudari Wen menatapku. Hatiku juga terangkat, dan dia mengikuti, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu seharusnya bisa menebak konsekuensinya. Berdasarkan metode mereka, mereka tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Petik 2. Aku menelan ludah. Ada apa? Ulur waktu. Saudari Wen selalu memberiku kesan sebagai wanita yang sangat tenang, tidak peduli seberapa serius masalahnya, paling tidak, aku akan menunjukkan keseriusan pada wajahku dan tidak kehilangan ketenanganku. Kali ini, tentu saja, tidak terkecuali, tapi untuk beberapa alasan, melihat ekspresi tenang dan tenangnya, sepertinya aku punya rencana di hatiku, dan jauh lebih tenang. Saudari Wen sedikit memiringkan kepalanya, menatapku dan berkata, tugasmu adalah mengulur waktu dengan cara apapun, menunggu pengaturan polisi dan temanku. Setelah mereka mengatur segalanya, secara alami mereka akan menemukan cara untuk memberitahu Anda, tetapi sebelum itu, orang-orang itu dapat membunuh Anda kapan saja. Petik 2. Begitu, aku menarik napas dalam-dalam. Awalnya, aku hanya ingin menjadi sebuah rumah kematian, tapi siapa sangka orang tuaku tiba-tiba terbunuh dan mereka terbebani hutang yang sangat besar. Aku berpikir bahwa aku akan mampu bertahan di industri hubungan masyarakat dan mencapai puncak hidupku sambil melunasi hutangku, hutang. Kehidupan terkutuk ini, mobil sport Sister Wen sangat cepat. Setelah kami menentukan situasi spesifik, kami tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanpa sadar, mobil tersebut dengan cepat meninggalkan kota dan tiba di daerah terpencil di sisi timur kota. Toh, sebidang tanah ini awalnya dimaksudkan untuk membangun 3 bangunan komersial. Jadi, ketika saya melihat sekeliling, yang saya lihat adalah sebuah bangunan bobrok dengan separuh bangunan yang belum selesai berdiri di depan saya. Tidak ada apapun di dalam gedung itu, hanya pilar-pilar beton berserakan yang memenuhi pandanganku. Saudari Wen mengantarku ke samping dan memberi isyarat tangan dengan hati-hati. Saya mengangguk untuk menunjukkan bahwa saya mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang sudah tengah malam, dan saudari Wen dengan cepat menghilang dari pandanganku. Saya membawa kantong plastik itu saat saya masuk. Setelah berjalan beberapa menit, tidak ada gerakan di sekitar saya. Aku mengerutkan kening, ragu-ragu apakah aku harus menelepon ponsel Liu Fangfang atau berteriak padanya. Menghitung waktunya, masih ada sekitar 10 menit hingga 1 jam atau lebih. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin tidak dapat melihat wajah orang-orang itu sebelum Liu Fangfang dicabik-cabik oleh mereka. Areanya luas, dan wajar jika kelompok itu tidak melihatku. Saya menghibur diri dan terus berjalan. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat ponsel Liu Fangfang, bersiap untuk meneleponnya. Tanpa diduga, semuanya menjadi gelap, dan tas di tanganku dicuri oleh seseorang. Aku panik, dan segera menyadari apa yang terjadi. Saya meronta dan berteriak, apa yang kamu lakukan, keluarkan saya. Kepalaku tertutup rapat oleh tas hitam dan yang bisa kulihat hanyalah kegelapan pekat. Saya mencoba yang terbaik untuk melihat sekeliling saya tetapi sepertinya tidak ada yang peduli dengan saya. Hatiku menjadi dingin. Nak, jangan melawan, kami adalah orang-orang yang beradab, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku bersamamu. Jika uang yang kubawa itu asli, aku akan melepaskan wanita itu, dan jika itu palsu, kamu tidak hanya akan mati, tapi juga wanita juga akan menemanimu ke dunia bawah untuk menjadi sepasang sejoli.
Aku melangkah mundur, merasa seolah-olah aku telah menyentuh pilar beton, sebelum sedikit menenangkan diri dan merogoh sakuku sendiri. Mungkin karena aku telah berjuang terlalu keras sebelumnya, tapi sekarang tidak ada orang yang mengendalikanku, kantong di kepalaku akhirnya robek dengan suara robekan. Setelah pusing sesaat, aku melihat beberapa orang yang menatapku dengan iri. Aku melihat mereka semua, termasuk laki-laki yang terakhir kali, yang sedang melihat uang di sakunya, dan di belakangnya seorang wanita bertubuh langsing diikat, seperti yang kulakukan, dengan kepala di dalam sakunya, dan mulutnya tersumbat, sehingga dia hanya bisa mengeluarkan suara berdesis. Siapa lagi selain Liu Fangfang? Mencoba menenangkan diri, saya bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Bos tertawa terbahak-bahak. Apa yang akan kita lakukan? Apa kamu tidak tahu? Saat dia mengatakan itu, dia menarik Liu Fangfang ke sisinya, dan dengan tidak sabar berkata kepada pemuda berpenampilan menarik itu, Lao Mao, apakah kamu sudah baik-baik saja, mengapa kamu begitu lelah memesan uang? Tanpa mengangkat kepalanya, dia menjawab, hampir selesai. Apa terburu-buru? Bukannya ini adalah sejumlah kecil uang yang nilainya beberapa puluh ribu dolar. Kalau ada yang tidak beres, saudara-saudara, kita harus minum angin barat laut dalam beberapa hari. Meskipun dia berbicara dengan sangat tidak sopan, bosnya tidak peduli dan tertawa, tentu. Tapi kamu harus cepat, aku yakin anak ini akan menelepon polisi, waktunya tidak banyak lagi. Pria berambut pendek itu mendongak dengan ekspresi tidak sabar. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu yang begitu mendesak, lakukan pada mereka berdua. Jika tidak, apa yang sedang Anda coba lakukan? Jejak kecanggungan muncul di wajah bos. Itu tidak akan berhasil. Kita sudah keluar selama bertahun-tahun, kita masih membutuhkan kredibilitas. Setelah mengatakan itu, bos terbatuk-batuk dan memberikan pandangan penuh arti kepada beberapa orang yang memegang tongkat atau pisau lipat. Yang lain segera mengerti dan berjalan ke arah mengelilingiku. Setelah mendengarkan percakapan mereka berdua, hatiku menjadi rileks tanpa alasan. Posisi pria ini di hati bos pasti sangat penting, kalau tidak bos tidak akan begitu mempercayainya. Namun, pria itu menyelamatkanku yang terakhir waktu. Jika tidak terjadi apa-apa yang tidak terduga, dia hanya mengulur waktu untuk saya, dan dia dengan sengaja memprovokasi bos saya sekarang. Jika bos saya angkat bicara, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya di depan begitu banyak saudara. Sebagai selama potongan rambut itu ada, tidak akan menjadi masalah bagi Lao Mao untuk mengatakan uang nanti, sehingga nyawa Liu Fangfang secara alami akan terselamatkan. Orang tua Tao, jangan khawatir, meskipun saya bukan orang baik, saya akan menepati janji saya dan melakukan apa yang saya katakan. Uang tidak menjadi masalah, segera lepaskan dia. Sedangkan bagi Anda tidak perlu memikirkannya. Anda sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk memikirkan semuanya nanti. Petik 2. Aku bahkan belum membuka mulutku ketika Liu Fangfang, yang berada di belakang bosku, mulai bersemangat, bergerak ke arahku. Diam, kakak tertua berbalik dan menendang perut Liu Fangfang. Suara Liu Fangfang tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk. Haruskah aku menggambarnya? Mataku terbelalak dan aku langsung melontarkan pukulan ke arah kakak tertua, namun kakak tertua sepertinya sudah bersiap. Dengan sedikit gerakan ke sisinya, aku hanya menghantam udara. Bos berbalik dan mencubit bahuku, membuatku tidak bisa bergerak. Aku berkata dengan marah, gambarkan. Laki-laki seperti apa kamu? Kalau kamu mempunyai kemampuan, datanglah padaku dan melampiaskan kemarahanmu pada seorang wanita, siapa kamu? Sebelum aku dapat menyelesaikan kalimatku, kakak tertua telah sudah menendang perutku juga. Merasakan rasa sakit yang luar biasa, mau tak mau aku mengecilkan tubuhku dan berjongkok di lantai sambil memegangi perutku dengan kesakitan. Bos mencibir, karena kamu sudah mati hari ini, aku tidak ingin memberitahumu lebih banyak. Aku tidak berharap kamu memprovokasi batas toleransiku lagi dan lagi. Zeng kecil, tahan dia dan jangan biarkan dia bergerak. Saya melihat Liu Fangfang yang berada di samping masih memegangi perutnya. Meskipun ekspresinya tidak terlihat melalui sakunya, dia pasti menjadi sangat terpelintir karena rasa sakit yang luar biasa. Kemarahanku membuatku melupakan peringatan Suster Wen sebelumnya. Aku berteriak sekuat tenaga, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Zeng dan Chow kecil masing-masing meraih salah satu lenganku. Bos berjalan di depanku dan mencibir, bunuh kamu sekarang. Tidak, itu terlalu mudah bagimu.
Setelah jeda, bos melanjutkan, jika Anda tidak ingin tahu apa yang akan saya lakukan, saya akan memberitahu Anda sekarang. Saya akan membiarkan Anda mati dengan bahagia. Jika Anda tidak menjawab pertanyaan saya, atau jika tidak, saya akan menendang wajah wanita ini. Jika Anda tidak dapat menjawab ketiga pertanyaan tersebut, saya akan menjualnya ke Afrika, dan Anda harus menanyakannya kepada saya dan mengetahui bahwa saya mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Setelah mendengar kata-kata itu, rasanya seolah-olah seember air dingin telah disiramkan ke tubuhku. Kemarahan di hati saya tiba-tiba hilang tanpa bekas, ketika saya tiba-tiba menyadari tujuan dari kelompok orang ini. Mereka tidak ingin membunuhku, mereka hanya ingin membawa saya pergi, menciptakan ilusi bahwa saya sudah mati, dan memaksakan berita tentang orang tua saya dari mulut saya. Menurut Liu Fangfang, satu-satunya hal yang membuat orang tua saya iri adalah aset mereka di M-Nation. Meskipun perusahaannya bangkrut, kekayaan orang tuaku masih cukup besar sebelum lembaga perbankan negara M turun tangan untuk mengambil alih dan membayar utangnya. Inilah tujuan mereka. Bagi saya tidak lebih dari bidak catur yang mereka gunakan. Saya akhirnya mengerti mengapa kelompok tersebut hanya mengambil tongkat dan bukan pisau untuk membunuh saya pada dua kesempatan sebelumnya. Awalnya, mereka mengira mereka takut, tapi dari kelihatannya sekarang, sepertinya mereka melakukannya hanya demi mabuk. Melihat saya tidak mengatakan apa-apa, bos melanjutkan, karena Anda tidak mengatakan apa-apa, maka saya anggap saja Anda menyetujuinya. Bagaimanapun, kami masuk akal dan berbeda dari orang barbar lainnya. Pertanyaan pertama adalah, apakah orang tuamu pernah mengirimimu sesuatu yang aneh setelah kita meninggalkan negara ini? Aku berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalaku. Tidak, bos menatapku sebentar, sampai rambutku mulai berdiri. Benar-benar, dia bertanya. Dengan sedih saya menjawab, sebenarnya tidak. Bos itu mencibir, lalu tiba-tiba berbalik dan menendang dada Liu Fangfang lagi. Liu Fangfang mengerang, dalam keheningan malam, dia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara nafas. Aku mengatupkan gigiku dan berkata, aku bersumpah, kamu pasti akan menyesalinya. Saat itu, aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf. Bos itu mencibir dengan nada menghina, jangan bilang padaku bahwa di masa depan, tidak pasti siapa yang akan menjadi naga dan siapa yang akan menjadi cacing. Xiao Hu, pergi dan buka saku di kepala wanita itu dan biarkan dia melihat seperti apa rupanya sekarang. Pada saat ini, seorang pria jangkung berjalan mendekat dan membungkuk untuk melepaskan tas di kepala Liu Fangfang. Liu Fangfang saat ini memiliki rambut acak-acakan, dan wajahnya kotor, bahkan kain di mulutnya pun berubah menjadi merah. Ketika mata Liu Fangfang yang awalnya tak bernyawa dan sedih melihatku, dia langsung menjadi gugup. Dia meratap di tanah, memberi isyarat agar aku segera melarikan diri. Melihat bosku hendak berbalik lagi, aku berteriak, sampah. Tanya terus, lihat apakah aku berbohong. Kamu cucuku. Bos ragu-ragu sejenak sebelum menunjukkan wajah tersenyum, tentu saja, saya yakin Anda tidak akan berani berbohong kepada saya. Karena itu masalahnya, pertanyaan kedua adalah, siapa yang menjadi kepala sementara industri orang tua Anda di luar negeri? Apakah Anda memiliki surat kuasa? Apakah dia berbicara tentang pengacara swasta? Ya, ada pengacara swasta. Dialah yang menelepon saya untuk memberitahu saya bahwa perusahaan orang tua saya bangkrut. Dia bertanggung jawab penuh atas semuanya, termasuk surat kuasa. Setelah saya mengatakan itu, saya memelototi bos, siap melihat reaksinya. Kalimat ini setengah benar dan setengah salah, memang ada pengacara swasta, dan orang yang menelepon saya untuk memberitahu saya bahwa memang ada, tetapi surat kuasa bahkan tidak menyebutkan apapun. Bos menyentuh dagunya, siapa nama pengacaranya, apakah ada informasi lebih spesifik tentang dia? Aku berpura-pura bekerja sangat keras untuk mengingatnya dalam pikiranku, tapi kenyataannya, itu justru semakin menunda waktu. Sepertinya aku mengerti sedikit tentang apa yang Suster Wen katakan padaku sebelumnya, bahwa setelah pengaturannya selesai, seseorang akan memberitahuku. Adapun orang itu, dia perlahan-lahan bergabung dengan Lao Mao, yang masih membungkuk dan menghitung uang di depanku. Melihat atasan saya mulai tidak sabar, saya berkata, tidak, saya hanya punya nomor teleponnya. Tentu saja saya tahu bahwa nama Cina pengacara swasta itu adalah Wang. Ini akan sangat mengurangi cakupan masalah ini, bahkan di negara M, tapi saya tidak ingin memberitahu kelompok orang ini.
Intuisi saya mengatakan bahwa pengacara Wang bukanlah orang baik, dan orang-orang ini tidak perlu mengatakan apapun. Membuat mereka saling menggigit adalah pilihan terbaik. Belum lagi nama keluarga mereka, mereka akan menjadi penghalang besar bagi bos mereka. Pemimpin itu mengerutkan kening sambil berpikir sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan bertanya, pertanyaan ketiga. Bos, uangnya sudah dihitung dengan jelas. Tidak masalah. Kali ini, Lao mau berdiri dan menyela, menyeka keringat di dahinya. Bosnya tersenyum, lumayan, lihat kamu begitu tulus, Lao mau, lepaskan wanita ini. Lao mau menatapku tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan di belakang Liu Fangfang dan melepaskan ikatan tali yang diikatkan ke tubuhnya, lalu melepas potongan kain yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Tanpa diduga, Liu Fangfang menggosok pergelangan tangannya, berdiri, dan hal pertama yang dia lakukan adalah berteriak, "Hao kecil, lari." Saat dia mengatakan itu, Liu Fangfang bergegas menuju bos tanpa mempedulikan nyawanya. Bukan hanya saya, semua orang tertegun sejenak, dan pada saat bos berhasil bereaksi, lengan Liu Fangfang sudah berada di tenggorokannya. Bos mengertakkan gigi dan berkata, "Jalang, lepaskan. Jika kamu tidak melepaskannya, jangan salahkan aku karena kejam." Di sisi lain, Liu Fangfang mengabaikan segalanya dan terus menggunakan tangannya untuk menekan tenggorokan bosnya dengan putus asa. Meski kekuatannya lebih besar dari Liu Fangfang, namun Liu Fangfang sudah menggunakan seluruh kekuatannya, sehingga bosnya tiba-tiba tercekik dan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Melihat bos saya telah ditahan, yang lain saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan dua orang di belakangku mau tidak mau merasa rileks. Saat aku hendak menyelinap pergi, Lao mau tiba-tiba berlari ke depanku dan melayangkan pukulan ke wajahku. Saya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika dua orang lainnya melihat ini, mereka segera mundur, dan ketika mereka menyadari bahwa ini adalah Lao Mao, saya sudah dikendalikan dengan kuat olehnya. Dengan satu tangan, Lao Mao menunjuk ke tenggorokanku sementara dengan tangan yang lain, dia menunjuk ke arah Liu Fangfang dan berkata, "Pelacur bodoh, cepat lepaskan kakak, kalau tidak aku akan mencekik kekasih kecilmu." Saya mencoba melawan, tetapi tenggorokan saya tertahan dan saya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Saya baru menyadari mengapa bos saya bahkan tidak bisa menolak Liu Fangfang. "Lepaskan aku." Saya mengerahkan seluruh kekuatan saya untuk berteriak, tetapi tidak berhasil. Tangan Lao Mao seperti lingkaran besi yang mengendalikanku dengan erat, mencegahku bergerak. Lao Mao berteriak, "Saya akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak melepaskannya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Pada saat inilah tiga orang lainnya akhirnya menyadari apa yang mereka coba lakukan. Mereka bertiga berlari dan mengepung Liu Fangfang, tetapi mereka tidak berani bergerak sembarangan. Wajah Liu Fangfang memerah, tangan kanannya yang menekan lehernya juga gemetar, seolah-olah dia kehilangan energi. Dia melihat ke arah Lao Mao, "Ayo, kami akan menunggu, jika kamu ingin aku melepaskan bosmu. Kecuali kamu melepaskannya dulu, tidak perlu bicara, gunakan saja 2 nyawa kita sebagai ganti nyawa bosmu." Bosnya masih berjuang, tapi dia hampir tidak punya kekuatan lagi. Matanya juga berubah dari marah dan kaget menjadi tak bernyawa, dan dia masih terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Namun, Liu Fangfang tidak rileks sedikit pun, jadi dia sudah mati-matian menghirup udara. Liu Fangfang terus terengah-engah, pada saat yang sama, dia dengan waspada melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, dan berkata, "Ayo, mari kita hitung 3 kali, mari kita lihat apakah aku yang akan membunuh kakakmu atau kalian, siapa yang akan membunuh laki-lakiku terlebih dahulu." Lao Mao tetap diam, yang lain tidak berani bergerak. Liu Fangfang berteriak, "1, 2, 3, tunggu." Setiap kata Liu Fangfang seperti jimat kehidupan, mendarat di hati beberapa dari mereka, menyebabkan ekspresi mereka menjadi lebih gugup, sementara Lao Mao juga mengertakkan gigi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi kekuatan yang mengunci padaku telah berkurang banyak. Lao Mao melepaskan tangannya dengan wajah muram, "Aku akan melepaskannya." Begitu tangannya terlepas, aku langsung merasa bisa bernapas. Saya menyilangkan tangan dan menarik napas dalam-dalam, lalu segera berlari ke sisi Liu Fangfang dan berkata, "Orang ini sudah pingsan." "Bos, kakak laki-laki." Ketika Lao mau melepaskanku, mata kakakku berputar ke belakang, dia pingsan, aku menyentuh nafasnya, sangat ringan, hampir tidak ada, sementara mata ketiga orang di sekitarnya sudah merah, bergegas ke arah kami.
Berhenti. Aku buru-buru mengeluarkan pisau kecil yang sudah kusiapkan sebelumnya dan menempelkannya ke leher bos. Dengan sedikit kekuatan, garis darah diambil. Tinju mereka sudah hendak mendarat di tubuh kami ketika saya melihat ini dan tidak punya pilihan selain berhenti. Saya terus berteriak, "Kalian semua, pergi ke sana." Beberapa orang saling memandang, tapi tidak ada yang bergerak. Lao Mao berkata dengan suara rendah, "Kemarilah." Ah Zeng, Xiao Hu dan yang lainnya dengan enggan berjalan ke sisinya, dan Lao Mao berkata, "Sekarang kamu bisa yakin, apa yang ingin kamu lakukan." Setelah mendengar apa yang dia katakan, saya sudah tahu apa yang dia bicarakan. Saya bertanya dengan nada palsu, "Jika saya melepaskan bos Anda sekarang, maukah Anda mengampuni kami?" Lao Mao mencibir, "Maafkan kamu, itu tidak mungkin. Bahkan jika kami melepaskanmu, saudara-saudara kami yang lain tidak akan membiarkan ini pergi, apalagi kamu sudah masuk dalam daftar target kami." Saya mengerutkan kening. "Saudara laki-laki yang lain, Anda adalah sebuah organisasi." Lao Mao mengepalkan tangannya erat-erat, seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan amarahnya. "Cukup sampahmu, bagaimana kamu bisa melepaskan kakak kita? Tidak perlu terburu-buru, bagaimana dengan ini? Saya sedang membutuhkan uang akhir-akhir ini. 1 juta ini." Aku melirik kantong plastik yang tak jauh dariku. Lao Mao berbalik dan melihat ketiga orang di belakangnya, lalu mengangguk ke arahku, "Untukmu." Saya tertawa, sepertinya tebakan saya benar. Ada yang salah dengan Lao Mao, dia tidak memiliki niat yang sama dengan orang-orang ini, dan saya tidak tahu mengapa saya membantu Liu Fangfang, tetapi dia menyelamatkan kita hari ini, dan dia bahkan mengingatkan saya bahwa organisasinya sangat besar. Bos baru saja menyebutkan bahwa dia tidak diundang oleh pihak lawan orang tua saya. Dari sini terlihat bahwa mereka memang seperti yang dikatakan Liu Fangfang pada awalnya, sekelompok pencuri hebat yang melakukan kejahatan internasional. Jika aku menghitungnya dengan cara ini, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia benar-benar mata-mata yang sudah dipikirkan orang lain untuk masuk, tapi jika dia bukan orang tuaku maka itu tidak diketahui. Sejujurnya, pisau yang saya gunakan untuk memegang leher bos adalah jenis pisau yang bisa Anda beli seharga $2 di jalanan. Sejujurnya, pisau yang saya gunakan untuk memegang leher bos adalah jenis pisau yang bisa saya beli seharga $2 di jalanan. Sebelum mereka menghajarku, hal yang paling bisa kulakukan hanyalah membuat sayatan kecil di leher bos. Namun tindakan dan perkataan Lao Mao menyebabkan ketiga orang lainnya merasa khawatir, yang mengakibatkan situasi yang kami berdua alami saat ini. Saya melirik Liu Fangfang yang menyedihkan dan bertanya, "Saudari Fang, kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, kamu, lupakan saja, itu akan baik-baik saja." Liu Fangfang menggosok pergelangan tangannya sambil melenturkan persendiannya. Sebelumnya, dia diikat seperti pangsit dengan tali, tetapi ketika dia melonggarkan cengkramannya, energi vital dan darahnya belum bergerak. "Bisakah kamu melepaskan bos kami sekarang?" Meskipun aku tahu Lao Mao adalah orang baik, cara dia berbicara saat ini masih sangat dingin, dan matanya masih membuatku merasa tidak nyaman. Aku menarik napas dalam-dalam. "Beri aku rokok." Lao Mao mengedipkan mata pada Chow kecil di belakangnya. Chow kecil berkata dengan enggan, "Saudara kucing, bocah ini terlalu sombong, dia bahkan ingin kita memberinya rokok." Meski dia mengatakan itu, dia tetap mengeluarkan bungkusan yang belum dibuka dari sakunya dan melemparkannya padaku. Saya mengambilnya dan tersenyum. "Terima kasih. Tembakau memang mempunyai kemampuan untuk menenangkan suasana hati orang, dan meskipun saya tidak merasa segar setelah menyalakannya, setidaknya saya tidak segugup sebelumnya." Liu Fangfang masih sedikit mengernyit karena tidak senang. "Hao kecil, tidak bisakah kamu mengurangi kebiasaan merokok? Merokok itu tidak ilegal, mengapa saya harus mengurangi merokok?" Saya tertawa, menikmati kenikmatan menggoda Liu Fangfang di depan semua orang. Ketika saya selesai merokok 1 batang, dan bos saya masih belum bangun, Chow kecil dan 2 orang lainnya sudah mulai tidak sabar. Saya yakin jika bukan karena Lao Mao yang menahan mereka, mereka bertiga pasti sudah bergegas dan melemparkan saya dan Liu Fangfang ke sungai. Lao Mao menahan amarahnya dan bertanya, "Apakah kalian sudah selesai? Berapa lama lagi? Bagaimana kita akan melepaskan kakak kita?" Petik 2. Jangan cemas. Saya jamin selama Anda tidak menyerang kami, saya sama sekali tidak akan menyakiti kakak laki-laki Anda. Saya melambai kepada mereka untuk menunjukkan bahwa saya tidak berniat menyakiti bos mereka.
Lao Mao mendengus pelan sambil terus menunggu di sana bersama tiga lainnya. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi yang semakin buruk, tetapi dalam hatiku, aku semakin bahagia. Lao Mao ini memang sama denganku, menunda waktu. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatan bersama Liu Fangfang. Saya hanya perlu menunggu sinyal keluar, lalu melepaskan bos mereka. Liu Fangfang menunggu saya dengan tenang di samping. Saya tidak pergi, saya menasihatinya, tetapi ketika saya melihatnya ekspresi tegas, aku masih menghilangkan pemikiran itu, dan dia tidak bertanya apa yang ingin aku lakukan, mengapa aku tidak pergi bersamanya, dan menggunakan bos sebagai sandera untuk mengancam beberapa orang ini. Kemudian, dia melarikan diri, mempercayaiku tanpa syarat. Perasaan dipercaya ini membuat hatiku terasa hangat tanpa alasan. Waktu berlalu menit demi menit. Chow kecil selesai merokok dan sepertinya dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia melemparkan puntung rokok ke tanah dan menginjaknya dengan kakinya. Dia berteriak padaku, "Bocah, apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Beri aku jawaban yang pasti." Pada saat yang sama, macan kecil dan Ah Zeng juga diam-diam mengambil langkah lebih dekat ke arahku. Lao Mao mengerutkan kening, "Apa yang kamu lakukan? Kembalilah. Jika terjadi sesuatu pada kakak, apa yang harus kita lakukan di masa depan? Apa yang harus kita lakukan dengan begitu banyak saudara?" Xiao Hu mengertakkan gigi dan menatapku, "Nak, aku akan memberimu 10 menit jika aku mempercayaimu lagi. Jika kamu tidak melepaskan kakak kita, aku akan membunuhmu bahkan jika aku mengejarmu sampai akhir bumi." Benar saja, Hei Ye tidak bisa menyembunyikan amarahnya, meskipun dua orang lainnya juga mendengarkan nasihat Lao Mao, mata mereka merah, dan melihat bahwa Lao Mao tidak dapat membantuku mengulur waktu, mereka hanya bisa melihat dalam diam padaku. Intuisiku memberitahuku bahwa jika aku tidak melepaskannya dalam 10 menit, satu-satunya hal yang menunggu kami mungkin adalah jalan kematian. Pada saat yang sama, hatiku semakin cemas mengenai kendali bersama atas polisi dan teman-temannya yang disebutkan oleh Saudari Wen. Namun, sudah hampir 3 jam berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda sistem kendali bersama. Aku tidak bisa lagi menahannya, tapi di permukaan, aku mencoba yang terbaik untuk tetap terlihat tenang di wajahku. Liu Fangfang sudah panik, tetapi setelah melihatku seperti ini, dia menjadi santai, meraih lenganku, dan tertidur sambil bersandar di bahuku. Awalnya, saya, yang meletakkan tangan saya di belakang punggung Liu Fangfang, seharusnya sangat bersemangat, tetapi sekarang, saya hanya merasa khawatir dan gugup. Waktu belum pernah berlalu seperti ini. Sebelumnya, sial, bajingan kecil ini berbohong kepada kita. Pada saat ini, Chow kecil tiba-tiba membuang rokok di tangannya dan mengarahkannya ke arahku sambil meraung. Petik 2, aku tertegun sejenak dan tanpa sadar melihat jam di ponselku. Baru 4 menit berlalu sejak 10 menit yang disebutkan Xiao Hu sebelumnya. Masih ada 6 menit lagi. Saya tidak begitu mengerti maksudnya. Chow kecil mencibir, "Kamu tidak menyadarinya. Dari awal sampai sekarang, bocah ini telah menggunakan cara berbeda untuk mengulur waktu. Dia pasti sudah menelepon polisi sebelum datang ke sini, mungkin ada beberapa senapan sniper yang diarahkan ke kepalaku sekarang. Gambarlah, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Kepribadian macan kecil agak lugas. Sederhananya, dia hanyalah pemarah. Kata-kata Xiao Chow segera membuat macan kecil mengeluarkan pisau lipat dari punggungnya dan menyerang ke arahku. "Tunggu, harimau kecil." Pada saat ini, Lao Mao dengan cepat menarik harimau kecil. "Harimau kecil, apakah kamu sudah gila?" Xiao Hu memandang Lao Mao dengan marah, "Saudara kucing. Apakah kamu masih kami bersaudara? Sekarang, kehidupan kakak kita diragukan karena orang ini. Dia bahkan menelepon polisi, jadi beberapa dari kami di sini bisa mati kapan saja. Karena kita akan mati, mengapa kita tidak menyeretnya ke bawah bersama kita sebelum kita mati?" Chow kecil dan Ah Zeng terdiam. Lengan mereka gemetar seolah berada di ambang keraguan-raguan yang ekstrim. "Harimau kecil, dengarkan aku." Lao Mao panik dan memegang erat lengan Xiao Hu. "Persetan denganmu, biarkan aku pergi." "Ah Zeng, Chow kecil, kenapa kalian tidak menebas bajingan kecil ini dan menghajarnya?" Xiao Hu dan Lao Mao menolak untuk menyerah satu sama lain, dan mata Xiao Hu sudah benar-benar merah. "Saudara kucing. Jika kamu menghentikanku lagi, aku tidak akan memiliki saudara sepertimu lagi." Petik 2. Apakah kamu belum tenang?
Dengarkan aku, kakak, katakan sesuatu. Boom, Xiao Hu bertabrakan dengan Lao Mao, menyebabkan Lao Mao mengerang kesakitan, tapi dia tidak melepaskannya, karena ekspresinya menjadi agak berubah. Kakak kucing, ini terakhir kalinya aku memanggilmu kakak kucing. Setelah Xiao Hu selesai berbicara, dia berbalik dan menatapku sambil berjalan perlahan, tidak peduli siapa orangnya hari ini, jika mereka berani menghentikanku lagi, aku akan menebas mereka bersamanya. Kali ini, Lao Mao sepertinya sudah kehabisan akal, dia tidak mencoba menghentikannya lagi, dan berkata dengan lembut, Xiao Hu, ini benua, bukan negara M, atau negara T. Membunuh orang mengharuskan kita masuk penjara, dan saat ini hidup dan mati kakak tidak diketahui. Prioritas kita saat ini adalah menyelamatkan kakak, selama kita tidak membunuhnya, kita punya cara untuk merawatnya. Dengan itu, Lao Mao mengangkat kepalanya, menatap tubuh macan kecil yang terhenti dan berteriak, selama kamu bersedia memanggilku kakak kucing selama sehari, aku tidak bisa melihatmu masuk ke dalam lubang api. Setelah mengatakan itu, Lao Mao tampaknya telah memulihkan kekuatannya, dia bergegas maju dan mengambil pedang dari tangan Xiao Hu yang tertegun, dan menebas ke arahku, pada saat yang sama dia berteriak, jika kalian semua ingin membunuh anak nakal ini sekarang, biarkan aku membantu kalian semua menghadapi serangan ini. Jika saya tidak bereaksi, di saat berikutnya, saya pasti akan terpotong oleh pedangnya. Sekalipun aku tidak mati, setidaknya aku akan mengambil separuh hidupku sebagai akibatnya, tapi Lao Mao sudah memperingatkanku sejak lama, jika aku tidak mengerti sekarang, aku mungkin akan curiga bahwa aku bodoh. Bahkan sebelum dia mengambil pedang itu dariku, aku sudah bersiap untuk menghindar ke samping, tapi sebelum Liu Fangfang bisa mengerti mengapa beberapa dari mereka tiba-tiba mulai berdebat, dia melihat kilatan cahaya pedang terbang ke arahku. Dia kaget, dan menggerakkan tubuhnya, ingin menghalangi di depanku. Aku tanpa berkata-kata memeluk Liu Fangfang dan dengan kuat bersandar ke belakang, nyaris menghindari ujung pedang Lao Mao, lalu membantunya berdiri kokoh di atas kakinya. Saya pikir Lao Mao akan melanjutkan, tetapi Xiao Hu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih lengannya, wajahnya menjadi merah dan kemudian putih. Dia mengertakkan gigi dan merenung sejenak, lalu Xiao Hu berkata, Saudara Mao, saya salah. Lao Mao dan ketiga orang itu tertegun sejenak. Lao Mao berkata, berhenti membicarakan hal ini, tujuan kita saat ini adalah mendapatkan kakak kembali. Lao Mao kemudian menatapku, dan berkata dengan suara dingin, bajingan kecil, ini sudah waktunya, kamu mau menyerahkan orang itu atau tidak? Masih ada 2 menit, diam, nak, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Serahkan orang itu atau tidak, jangan berpikir aku tidak akan berani melakukan apapun. Paling buruk, aku akan melakukannya berikan saja hidupku. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, mata Lao Mao sudah terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Dan ketika dia mengucapkan kata-kata itu, saya juga mengerti, bahwa sudah waktunya untuk melepaskannya, jika tidak, bukan hanya saya, Liu Fangfang juga akan berada dalam bahaya. Melihat waktu, tidak peduli seberapa lambatnya masyarakat dan kepolisian, Saudari Wen menelepon, mereka seharusnya sudah membentuk garis pertahanan. Jika mereka tidak berhasil melakukan apapun sekarang, itu berarti efisiensi mereka sangat rendah, dan mereka sudah mencapai tingkat di mana mereka dapat dilarang. Yang paling penting adalah berdasarkan perkataan Lao Mao sebelumnya, dia sepertinya memiliki semacam tujuan tersembunyi di dalam organisasi ini, tapi itu tidak boleh sederhana. Setidaknya, organisasi misterius ini masih belum sepenuhnya mengungkap penyamarannya di hadapanku. Jika saya harus berpura-pura bodoh, saya yakin untuk mendapatkan kepercayaan, Lao Mao tidak akan segan-segan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke saya. Tentu saja mereka tidak berani melakukan apapun kepada kita sekarang, kita tidak punya banyak waktu lagi. Jika kita menunda lebih lama lagi, mungkin mereka hanya bisa mempertimbangkan untuk menggali lubang di tanah dan merangkak keluar. Ternyata orang-orang tidak sadarkan diri meskipun mereka tidak sadarkan diri. Bahkan dalam situasi kacau seperti ini, bos mereka masih bisa tidur nyenyak. Harus dikatakan bahwa itu karena saya. Baiklah, kalau begitu aku akan melepaskan kakakmu. Saya berpura-pura sedikit khawatir saat mengatakan ini, dan kemudian memimpin Liu Fangfang mengambil beberapa langkah ke samping. Kakak laki-laki, macan kecil, Cao kecil, dan Ah Zeng segera bergegas mendekat sambil menggendong bos mereka dan berteriak, tetapi Lao Mao mengerutkan kening, apa yang kalian lakukan, ingin mati. Cepat bawa kakak pergi,
ayo ikuti rutenya. Saya ditetapkan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Lao Mao menatapku dalam-dalam. Matanya rumit, ada sedikit apresiasi, sedikit kemudahan, dan sedikit urgensi. Setelah Lao Mao selesai berbicara, mereka bertiga tidak sempat berkata apa-apa, mereka mulai berlari ke arah yang sama dengan bos mereka. Dua lainnya tidak bergerak, kecuali macan kecil, yang menoleh dan memelototiku. Aku merasa lebih dari setengah lega, dan memasang wajah tersenyum padanya. Beberapa orang dengan cepat meninggalkan pandanganku. Liu Fangfang meliriknya dan dengan cemas bertanya, "Hao kecil, apakah kita tidak mengikuti mereka? Apa yang kita lakukan di sini?" Saya bertanya dengan heran. Liu Fangfang memutar matanya ke arahku, "Kamu membiarkan mereka pergi seperti ini, kamu tahu kali ini kamu hampir mati." Sambil tertawa, aku langsung memeluk pinggang ramping Liu Fangfang, membenamkan kepalaku ke bahunya dan menyedot aroma samarnya. "Untung ada Sister Fang. Jika bukan karena Anda, Sister Fang, yang bergegas maju untuk menahan bos, saya akan benar-benar tamat." Liu Fangfang membentak bagian atas kepalaku, "Kamu masih tahu. Kamu tidak boleh mengambil risiko seperti itu lagi lain kali. Jika sesuatu terjadi padamu dan hanya kakak yang tersisa, bagaimana kamu akan membiarkan aku hidup?" Saat itu tengah malam dan Liu Fangfang dan saya berpelukan erat, merasakan kehangatan datang dari tubuh masing-masing. Saat ini, pengeras suara terdengar dari luar, "Dengar, orang-orang di dalam. Kalian telah dikepung. Sekarang, letakkan senjata kalian dan menyerah. Jika tidak, kami akan menggunakan kekerasan." Megafon tidak tahu dari arah mana mereka datang, tapi saya tahu karena polisi sudah melakukannya, itu berarti perlindungan di sekitarnya sudah selesai. Pada saat itu, saya tiba-tiba mulai mengkhawatirkan Lao Mao dan yang lainnya. Jika mereka tidak dapat melarikan diri, semua kerja keras Lao Mao akan sia-sia. Tapi kemudian dia berpikir, Lao Mao punya banyak potensi ketika dia berbicara, jadi dia seharusnya bukan karakter yang sederhana. Karena dia bilang dia punya rute aslinya, maka dia pasti bisa melarikan diri dengan selamat. Dengan mengingat hal itu, aku melambai ke arah pengeras suara, mengangkat kepalaku, menunjukkan wajahku, dan berteriak minta tolong. Setelah saya berteriak, lingkungan sekitar dengan cepat menjadi tenang. Bukan hanya pengeras suara yang berhenti berbicara, seluruh gedung yang tadinya berisik, sepertinya tiba-tiba menjadi sunyi. Sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Liu Fangfang sedikit ragu. Uhuk, aku terbatuk kering. Mungkin karena aku memanggil 2 kali itu. Orang-orang di luar mengira kita dalam bahaya dan bersiap untuk menelepon. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di sampingku. Sesaat kemudian, sekelompok besar tentara dengan rompi anti peluru, 95 senapan otomatis, dan peluru pendek muncul di sekitar gedung yang belum selesai tempat kami berada. Saya tertegun sejenak. Apakah ada kebutuhan untuk bersiap-siap? Tentu saja. Melihat kami berada dalam kondisi yang sedikit menyedihkan tanpa cedera, dia berjalan mendekat dan berkata, "Menurut penyelidikan saya, kelompok orang ini berasal dari negara M, dan telah aktif di Amerika Baru, Titan, dan Somalia, selama ini. Mereka tidak hanya memiliki nyawa di tangan mereka, mereka juga memiliki sejumlah senjata api dan amunisi." Saya mengerutkan kening, tetapi saya tidak melihat mereka mengeluarkannya. Saudari Wen berbalik dan mengarahkan pinggangnya yang indah ke arahku, karena ketika mereka memasuki negara kita, mereka berpencar dan meninggalkan semua senjatanya di bawah perbatasan. Mereka ditemukan oleh penjaga perbatasan dan kebetulan menyampaikan informasi ini, dan milikku temanku kebetulan sedang wajib militer. Aku menghela nafas lega. Jadi seperti itu, banyak pertanyaan di benakku tiba-tiba tersadar. Kelompok orang ini awalnya kejam, tapi karena mereka tidak dibawa ke dalam militer, negara dengan senjata dan didukung oleh Lao Mao, mereka dikalahkan. "Ini temanku, Bo Wen." Saudari Wen menepikan seorang petugas yang sedang merokok dengan pantatnya di tanah, dan menunjuk ke arah kami sambil memperkenalkan kami, "Ini Liu Fangfang, Silu." Petugas bernama Bo Wen itu berwajah persegi. Meski wajahnya penuh senyuman, tetap tidak bisa menyembunyikan ekspresi dominan di wajahnya. Sepertinya dia sudah lama menjadi tentara. Bo Wen membuang rokoknya dan tersenyum pada kami. Dia memberi hormat dan berkata, "Bo Wen, saat ini Anda adalah komandan kompi kecil divisi kota Hai di sektor militer." Saya juga dengan sopan balas tersenyum padanya, meskipun tidak mungkin, sejak Liu Fangfang diperkenalkan,
itu berarti dia memiliki hubungan yang baik dengannya, dan bahkan mungkin salah satu teman generasi kedua yang kaya. Ketika saya melirik lambang di bahu Bowen dari sudut mata saya tidak begitu mengerti, tapi jelas tidak rendah. Paling tidak, itu terisi sampai penuh dan tampak jauh lebih menakutkan daripada dua tebasan prajurit itu. Saudari Wen, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu masih memiliki lebih banyak? Aku melihat sekeliling, yang ada hanya tentara berseragam, bukan berseragam. Saudari Wen melanjutkan, polisi sedang melakukan penggeledahan di sekitar gedung yang belum selesai, kami tidak perlu mempedulikannya. Bowen, kita sudah lama tidak bertemu, apakah kamu ingin makan bersama? Bowen menggelengkan kepalanya, tidak, Wen, saya masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di tim hari ini. Kita akan membicarakannya lain kali, selalu ada peluang. Lupakan saja, jangan bicarakan dia. Sejak ini kakak baik-baik saja, kami pamit dulu. Bibir Suster Wen sedikit bergerak, seolah dia ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya, dia tidak berbicara. Bowen menamparkan pantatnya, memakai topinya dan meraung, kumpulkan. Para prajurit di sekitarnya berlari dan berdiri tegak, berbaris di depan kami. Pekerjaan yang membosankan. Setelah Bowen berteriak, sekelompok kecil menghilang dari depan kami. Saat saya merenungkan asal-usul blok tersebut, Liu Fangfang bertanya sambil melihat ke arah mereka pergi, inikah yang mengirimi Anda bunga 3 tahun lalu? Saudari Wen tersenyum, jadi bagaimana jika ini sudah berakhir? Apa yang kamu bicarakan? Setelah Bowen pergi bersama anak buahnya, hanya kami bertiga yang tersisa. Sekarang, ada kami berdua yang sedang mendiskusikan sesuatu yang sama sekali tidak aku mengerti, jadi akan aneh jika mereka tidak terpana. Saudari Wen menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Liu Fangfang hanya tersenyum padaku, lalu menarik lenganku, baiklah, Hao kecil, ayo kembali. Kakak sedikit lelah hari ini. Aku dengan lembut membelai rambut hitam berantakan di dahi Liu Fangfang, dan berkata, semua orang pasti khawatir kamu tiba-tiba menghilang di sisi Ye Laikxiang, apakah kita benar-benar tidak akan melihatnya? Liu Fangfang mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, saya khawatir. Andai saja mereka benar-benar khawatir, tetapi saya menantikan pertunjukan bagus seperti apa yang bisa mereka berikan kepada saya. Garis hitam melintas di dahiku. Liu Fangfang telah banyak bicara, tetapi saudari Wen masih mengangguk berulang kali ketika mendengarnya. Aku masih tidak tahu apa-apa. Zilu, tempat ini setidaknya belasan kilometer jauhnya dari tempat kamu menginap. Kamu dan manajer Su bisa duduk di mobilku, aku akan mengirim kalian kembali, agar kalian tidak masuk angin di malam hari. Pada saat ini, saudari Wen juga berjalan mendekat dan memeluk lengan saya yang lain dengan sangat alami. Saya akhirnya mengerti dari mana perasaan ada sesuatu yang salah itu berasal. Saat ini, kedua lenganku bisa dengan jelas merasakan hangatnya dada mereka, tapi aku tidak berani bergerak. Dan karena saudari Wen mengatakannya seperti ini, bagaimana saya bisa mempunyai pilihan? Jalan ke sini sangat panjang, dan perjalanan pulang juga sangat panjang. Kedua wanita yang sedang tertawa dan berbicara itu praktis telah kembali ke tempat di mana saudari Wen memarkir mobilnya, dan saudari Wen adalah orang pertama yang melepaskan mobilnya, menyalakan mobil sambil berkata, manajer Su, Zilu, cepat masuk. Melihat ini, aku merasa lega. Saat aku hendak memasuki kursi belakang, sesosok tubuh menawan dengan cepat berlari dari sampingku ke kursi belakang dengan hembusan angin yang harum. Tentu saja saya beruntung sebelumnya, untungnya tidak ada model Z4 lama di pasaran setelah mobilnya dirusak, sehingga Liu Fangfang hanya bisa membeli Z4 terbaru yang berkapasitas 4 tempat duduk. Kalau tidak, dengan bantuan dua mobil sport tua itu, saya khawatir saya harus bertahan di jok belakang. Saat ini, saudari Wen sedang duduk di kursi pengemudi sementara Liu Fangfang naik ke kursi belakang, menatapku dengan polos. Tapi saat ini, saudari Wen sedang duduk di kursi pengemudi, Liu Fangfang naik ke kursi belakang, menatapku dengan polos. Aku hanya bisa menopang dahiku. Pada saat ini, meskipun EQ-ku lebih rendah, aku dapat dengan jelas melihat bahwa kedua wanita ini sedang bersaing secara diam-diam. Jika dia menyinggung Liu Fangfang, dia mungkin tidak akan bisa memasuki ruangan malam ini. Jika dia duduk di belakang dan duduk di depan, dia mungkin tidak akan bisa menyinggung perasaan saudari Wen. Melihatku tidak bergerak untuk waktu yang lama, saudari Wen mengerutkan kening, Zilu, naik kereta.
Pada saat ini, Liu Fangfang telah berubah menjadi seorang gadis kecil yang lucu. Dia terus menatapku dengan ekspresi polos, dan sesekali melihat dengan menyedihkan ke tempat kosong di sampingnya, sementara saudari Wen tampak menjadi semakin dingin, membuat orang lain merasa seperti dia menaklukkanku. Saya memikirkan tentang Amitabha berkali-kali di dalam hati saya dan akhirnya memikirkan rencana untuk memperlambat pertempuran. Saya berjalan ke sisi penumpang depan dan membuka pintu mobil, bahkan sebelum saya masuk ke dalam mobil, Suster Wen sudah menoleh dengan senyuman di wajahnya. Dengan canggung aku terbatuk dan berkata, "Saudari Wen, ketika aku masuk ke dalam mobil, aku menjatuhkan sebuah koin di sini." Ketemu. Kemudian, di bawah tatapan heran saudari Wen, dia menutup pintu mobil dan pergi ke barisan belakang untuk mengambil masuk. Bergumam, "Kakak perempuan Fang mungkin terluka saat itu, aku ada di belakangmu jadi akan lebih nyaman untuk merawatnya." Mobil terdiam sesaat, dan pada saat berikutnya, Liu Fangfang yang masih sedikit kecewa berbalik dan tertawa, "Tidak apa-apa, dulu hanya beberapa tendangan, mereka tidak melakukan apapun padaku." Giliran Suster Wen yang terkejut. Dia melihat kami di kaca spion cermin dan berkata, "Manajer Su, apakah orang-orang itu benar-benar tidak melakukan apapun terhadap Anda?" "Tidak juga, mereka hanya mengikatku." Pada awalnya, orang yang mereka sebut bos besar sepertinya memiliki pemikirannya sendiri tentang saya, tetapi setelah itu, dia dibujuk oleh seseorang bernama Lao Mao, mengatakan bahwa ini adalah masalah besar dan kita tidak boleh menunda masalah karena hal ini. Jika Hao kecil tidak melihatku saat itu, atau melihatku seperti itu, dia pasti tidak akan memberitahu mereka apapun. Makanya bos biarkan aku pergi. Liu Fangfang menepuk seluruh dadanya dengan rasa takut yang masih melekat di hatinya, dan kemudian mengguncangnya di depan saya. Saudari Wen dengan serius menganggukkan kepalanya, dia kemudian menginjak gas mobil dan melesat seperti anak panah yang meninggalkan haluan, dengan cepat mengemudi di jalan raya. Dan karena ada orang ketiga, tidak peduli apakah itu Liu Fangfang atau saudari Wen, mereka berdua tidak lagi berniat untuk mengambil kebebasan dengan saya. Ketika saya bangun keesokan harinya saya kedinginan, tetapi ketika saya melihat ke bawah saya tertegun. Saya berbaring telanjang di tempat tidur, telanjang. Pada saat yang sama, lengan kiri saya sangat kaku, sementara Liu Fangfang, yang hanya mengenakan piyama, berbaring di atas lengan saya dan tidur nyenyak. Kenapa dia ada di kamarku? Dengan susah payah, saya menoleh. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, rambutnya seperti jumbai yang mengalir di wajahnya yang halus, menutupi separuh hidungnya. Bibir kemerahannya sangat memikat, membuat orang ingin mengambil kesempatan ini untuk menciumnya secara diam-diam. Dari sudut pandang saya dapat dengan mudah melihat sebagian besar pemandangan di bawah piyama Liu Fangfang dengan sekali pandang. Terutama karena Liu Fangfang hanya mengenakan pakaian dalamnya saat ini, dia telah memperlihatkan sepenuhnya tubuh indahnya di hadapanku. Saat itu selalu pagi hari, dan ketika energi yang kuat, saya merasa semakin cemas. Aku segera mengalihkan pandanganku dari batu bata, menelan seteguk air liur dan diam-diam mengeluarkan lenganku dari bawah kepala Liu Fangfang. Setelah saya bergerak sebentar, dan melihat Liu Fangfang masih tidur nyenyak, saya tidak tahu mengapa, tetapi dalam pikiran saya tiba-tiba teringat kembali pada hari Liu Fangfang membius saya. Warna hitam memikat itu seakan muncul di depan mataku. Dari lubuk hatiku, aku mulai merasa tidak takut. Saya memutuskan untuk tidak melakukan apapun, dan malah menyelinap ke arah Liu Fangfang, dengan lembut membekas di bibirnya yang memikat. Adem, lembut. Ini pertama kalinya aku merasakannya. Saat aku hendak menjulurkan lidahku dan menjulurkan lidahku, hembusan udara menerpa wajahku di saat berikutnya. Saya segera melihat ke arah Liu Fangfang. Saya buru-buru berdiri ketakutan, berlari keluar pintu seperti gumpalan asap, dan meninggalkan celah di pintu untuk mengamati situasi Liu Fangfang. Untungnya Liu Fangfang tidak terbangun karena hal ini, dan tidak menyadari apa yang telah saya lakukan padanya. Aku sekali lagi menyelinap ke kamarnya, dan dengan bingung mengambil pakaianku untuk diganti, baru kemudian aku membuka ponselku, dan menyadari bahwa saat itu sudah jam 3 sore. Dia keluar untuk membeli makanan untuk Liu Fangfang, dan ketika dia kembali, Liu Fangfang sudah bangun dari tempat tidur seperti sebelumnya. Tak hanya itu, ia pun berganti pakaian dengan piyama sambil duduk di depan TV sambil menonton acara kesehatan di segala posisinya. Meskipun dia mengenakan celana yoga ketat, dia mengangkat pahanya dan mengarahkan kakinya ke arahku. Apa yang dia maksud dengan itu?
Aku menatap tajam ke arah Liu Fangfang, tapi Liu Fangfang hanya menjawabku dengan senyum tipis, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan ancamanku. Setelah meletakkan makanan di atas meja, saya bertanya, "Saudari Fang, bagaimana perutmu?" Liu Fangfang tahu apa yang saya maksud dan berkata, "Bagus, tetapi saat saya kembali tadi malam, rasanya sudah tidak sakit lagi." Aku menghela nafas lega. Tadi malam, bos memberi Liu Fangfang 2 tendangan, entah seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Saya ingin mengambil keuntungan dari pembalasan bos terhadap kami, tetapi dengan kehadiran Lao Mao dan yang lainnya, mungkin Liu Fangfang dan saya masih bisa melarikan diri, tetapi saya hanya bisa menyerah. Saya memanggil Liu Fangfang untuk makan malam, tetapi dia hanya fokus pada pelatihan. Saya tidak bisa berkata-kata, karena tidak banyak yang bisa dilakukan hari ini, jadi saya merapikan diri dan duduk di sofa, menatap postur Liu Fangfang yang mempesona sambil bertanya, "Saudari Fang, apa yang kamu katakan tadi malam?" Liu Fangfang menoleh dan bertanya tanpa menoleh, "Apa yang dia katakan?" "Kamu bilang orang-orang Night Fragrance tidak mengkhawatirkan kami." "Oh, tidak, mereka mengkhawatirkanmu." Dengan itu, aku diam-diam bersukacita karena aku telah berubah pikiran. Sepanjang malam, selain Liu Fangfang dan Small Volume, siapa yang berani membantu pemula seperti saya di bawah tekanan artis papan atas? Bahkan jika aku dipanggil Zilu, orang lain harus mengakui kekuatanku. Jika tidak, tidak akan ada gunanya meskipun aku dipanggil Kaisar. Berbicara tentang volume kecil, gadis ini hanya mengandalkan suka dan tidak suka, kepribadiannya lincah dan bahagia, tidak mudah menyinggung musuh-musuhnya, bahkan Zhuang Feiyun yang sombong dan sombong mungkin tidak akan terlibat. Dengan cara ini, sepertinya aku tanpa sadar telah menghapus semua kekhawatiranku. Tanpa rekan satu tim, tidak akan ada orang yang diam-diam menusuk saya dari belakang. Liu Fangfang tidak segera menjawabku. Sebaliknya, dia terdiam beberapa saat dan berkata, "Mungkin agak rumit bagiku untuk menjelaskannya kepadamu saat ini. Tapi malam ini, kamu akan tahu kapan kita pergi ke clubhouse." Saat dia mengatakan itu, Liu Fangfang berdiri dari tanah dan menggunakan handuk untuk menyeka keringatnya. Dia duduk di hadapanku dan mulai memakan makanan kecil yang kubeli dan meminum bubur. Saya bertanya, "Saudari Fang, saya mendengar dari Anda bahwa masalah ini tampaknya sangat serius, tetapi menurut saya Anda tidak panik sama sekali saat ini. Apakah Anda punya rencana?" "Ya," Liu Fangfang berkata dengan seluruh tubuhnya berantakan. "Rencana apa?" Sekalipun Liu Fangfang tidak memberitahuku semuanya, tapi selama dia memberitahuku rencananya di masa depan, aku akan bisa menebak sebagian besar hal yang terjadi. Bagaimanapun, saya memiliki pemahaman tertentu tentang Ye Lai Xiang. "Makanlah sampai kenyang dulu." Kataku, rencanaku selanjutnya adalah makan sampai kenyang. Petik 2. Liu Fangfang berhasil menghiburku, tetapi karena dia tidak ingin mengatakannya, aku tidak berminat untuk terus bertanya. Saya hanya bisa menunggu sampai malam ini untuk menyelidiki situasi di clubhouse. Saya juga ingin melihat apakah dupa malam ini yang tampak tenang di permukaan memiliki sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat saya lihat. Saat kami sampai di clubhouse, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30. Yang mengejutkanku, saat ini, tidak banyak orang di pintu masuk clubhouse. Saat saya masuk, saya bingung karena ternyata tidak ada bedanya dari biasanya. Kedua penjaga pintu masih membungkuk sedikit ke arah kami sebelum menyapa kami, dan meja depan juga tersenyum hangat. Aku mencari kekerumunan, berharap melihat sosok volume kecil, tapi aku kecewa. Liu Fangfang berkata, "Zilu, kamu bisa pergi ke tempat istirahat. Aku masih ada beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan menemanimu." Setelah mengatakan itu, Liu Fangfang menaiki tangga dengan anggun. Pada saat ini, Mei Yu dan 2 orang lainnya dengan cemas berlari ke dalam klub, dan karena mereka semua linglung ketika melewati saya, kami bertabrakan dan terpaksa mundur 2 langkah. "Zilu, Mei Yu, Xiao Xin, dan Bu Panpan, apa yang kalian bertiga lakukan terburu-buru?" Percakapan sederhana keluar dari mulut kami secara bersamaan. Mereka bertiga tidak menjawabku, tapi wajah Xiao Xin dan Mei Yu menunjukkan sedikit kecanggungan. Gu Panpan ragu-ragu sejenak, lalu berkata langsung, "Anggota direksi telah kembali, mereka telah memutuskan untuk mengadakan rapat direksi." "Apa maksudmu?" Aku mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dia maksud. Xiao Xin menjelaskan, "Maksud Gu Panpan sederhana,
setiap tahun kita harus mengadakan dewan direksi, waktu rapat tergantung kapan manajer Su hadir, dan semua anggota dewan direksi hadir, tapi kali ini, anggota dewan direksi terakhir kembali dari Kolombia kemarin, dan besok, seseorang akan meninggalkan dewan direksi. Awalnya, ketika manajer Su menghilang di kantor, dewan direksi dapat dihindari, tetapi siapa saya akan berpikir, manajer Su akan benar-benar kembali, dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dewan direksi tahun ini akan segera diadakan di lantai atas. Jadi bagaimana kalau itu rapat? Saya benar-benar tidak mengerti mengapa orang-orang ini begitu terkejut. Itu hanya sebuah pertemuan, mengapa mereka membuat keributan besar tanpa alasan? Xiao Xin berkata, kali ini, ingatannya berbeda dari masa lalu. Dengan kata lain, dewan pengawas yang lalu diadakan secara rutin, dan dengan kata lain, itu hanya formalitas. Tapi kali ini, beberapa hal mungkin terjadi selama pertemuan itu dan itu akan sangat merugikan manajer Su. Kata-kata Xiao Xin bijaksana, tapi aku sedikit mengerti. Seseorang di dewan direksi ingin menyakiti Liu Fangfang. Pikiranku berpacu, mengincar Liu Fangfang, orang yang berencana membunuhnya. Itu tidak mungkin, aku menolak ide itu tepat setelah ide itu muncul. Jika bukan orang yang membunuhnya, maka itu adalah uangnya. Namun di dewan direksi, mereka semua adalah pemegang saham besar Night Fragrance, dan jika menyangkut kekayaan, mereka jauh lebih kaya daripada Liu Fangfang. Bagaimana mereka bisa menyukai uang yang begitu sedikit dan bahkan mengumpulkan begitu banyak orang untuk kembali dari Kolombia untuk menghadiri pertemuan? Seperti bos sebuah bank yang berkata kepada pegawai bank, saya menyukai uang Anda, hal seperti ini bisa saja terjadi. Saat berikutnya, saya juga menolak hipotesis ini. Karena bukan untuk orang-orang Liu Fangfang dan bukan untuk uang Liu Fangfang, maka posisi Ye Laixiang hanya dapat digunakan oleh General Manager. Jantungku berdetak kencang. Sepertinya aku telah memahami sesuatu. Kali ini, Xiao Xin berkata lagi, dan di Night Fragrance, ada aturan tidak tertulis, setiap kali dewan direksi terlibat, artis papan atas saat itu, yaitu Zilu, dapat berpartisipasi dalam penonton dan memberikan bukti kepada berpartisipasi dalam diskusi. Saya tiba-tiba memahami alasan di balik kata-kata Liu Fangfang, dan segera bertanya, kali ini, dewan direksi adalah Zhuang Feiyun. Ketika Xiao Xin, Mei Yu dan Gu Panpan mendengar kata-kataku, mereka semua mengabaikanku dan menuju lantai 2 bersama-sama. Bukan hanya mereka, tapi beberapa artis lain dan orang-orang yang bertanggung jawab di departemen lain yang saya tidak kenal semuanya naik ke atas pada waktu yang bersamaan. Saya buru-buru berlari ke meja depan dan melihat sekeliling, tetapi masih tidak dapat menemukan volume kecil. Saya hanya bisa bertanya kepada seorang gadis yang terlihat sedikit familiar, apakah volume kecil ada di sini. Gadis itu menggelengkan kepalanya, melihat formulir di tangannya dan berkata, volume kecil telah mengambil cuti hari ini, dia merasa tidak enak badan. Hari ini, saya mengerutkan kening. Mengapa volume kecil mengambil cuti hari ini? Mungkinkah dia berada di liga yang sama dengan Zhuang Feiyun? Lalu kenapa dia mendekatiku? Saat aku sedang tenggelam dalam pikiranku, gadis itu berkata, oh, benar, volume kecil telah mengajukan cuti dalam beberapa hari terakhir. Kerabat, saya tertegun sejenak. Saya ingat bahwa volume kecil bukanlah penduduk asli kota Hai. Gadis itu tersipu, ya, itu Bibi. Dengan malu aku menutupi dahiku. Jadi itulah yang terjadi. Saya salah menyalahkan volume kecil. Dengan batuk kering, saya menunjuk ke atas, menandakan bahwa saya harus pergi dulu. Baru kemudian gadis itu menganggukkan kepalanya dan membuang muka. Aku menghela nafas lega. Dari kelihatannya, tidak peduli situasi apa yang aku hadapi, akan selalu ada seseorang yang akan berdiri di sisiku, baik itu Liu Fangfang atau volume kecil. Kali ini, keseluruhan prosesnya sebenarnya sangat sederhana. Zhuang Feiyun tidak puas dengan nama panggung saya, dan bahkan lebih tidak puas lagi karena Liu Fangfang dengan paksa menambahkannya ke saya, dan tidak menggunakan kekuatan saya sendiri untuk mendapatkannya. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa panggung Zhuang Feiyun adalah miliknya. Sebagai artis papan atas, Zhuang Feiyun tidak dengan mudah melakukan tindakan terhadap saya, melainkan malah melakukan tindakan terhadap Liu Fangfang seperti ini, menyebabkan dia tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Menggunakan saya sebagai contoh untuk memberi contoh tidak hanya akan memperkuat posisinya di Ye Laixiang, tetapi juga memberinya nama ini. Mungkin di mata banyak orang, itu hanyalah sebuah nama dan tidak layak menimbulkan konsekuensi serius, namun dalam bisnis kami,
sebuah nama mewakili sebuah pekerjaan, dan terlebih lagi sebuah gaya. Misalkan, seorang wanita kaya datang untuk membelanjakan uang, dan dua orang serupa berdiri di hadapannya. Yang satu bernama Ergouzi, yang lainnya adalah Sang Guan Mingyue. Saya yakin wanita kaya akan selalu memilih orang bernama Sang Guan Mingyue. Dari titik ini saja, mungkin saja nama ini tidak layak bagi Zhuang Feiyun untuk mengumpulkan kekuatan sebesar itu. Namun nama panggung Zilu memiliki arti yang sangat istimewa bagi Night Fragrance, baginya itu sudah menjadi kehormatan tertinggi yang bisa diperoleh di industri ini. Singkatnya, setelah mengetahui semua simpulnya, saya mengikutinya ke lantai 2 dan berjalan keluar dari kantor Liu Fangfang. Baru kemudian saya menyadari bahwa meja kantor Liu Fangfang telah diubah menjadi meja konferensi di ruang konferensi. Ada total 7 orang di ruang rapat, dan 5 pria parubaya harus menjadi anggota Dewan Direksi. Ditambah Liu Fangfang yang memiliki wajah tenang dan tanpa ekspresi, ada juga Zhuang Feiyun yang duduk di samping dengan tatapan mematikan di matanya. Saya sedikit gugup. Dalam situasi ini, dengan Liu Fangfang melawan begitu banyak orang sendirian, apakah dia mampu melindungi dirinya sendiri? Saya memisahkan kerumunan di pintu masuk dan ingin masuk, tetapi dua penjaga keamanan di pintu masuk menghentikan saya. Saya sedikit tidak senang karena saya pernah melihat dua orang ini sebelumnya dan mereka memperlakukan saya dengan cukup baik. Melihat tidak ada harapan untuk terobosan, saya berkata, "Saya Zilu, bisakah Anda mengizinkan saya masuk?" Tidak, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk tanpa izin dari direksi. Penjaga di sebelah kanan bahkan tidak melihat ke arahku saat dia menjawab, matanya tertuju pada langit-langit di atasku. Saya ingat artis papan atas atau Zilu bisa masuk dan mengambil bagian dalam pembuktian. Iya, tapi kali ini tidak. Persetan denganmu. Oke. Izinkan aku bertanya, bagaimana Zhuang Feiyun bisa masuk? Petik 2. Dia mendapat persetujuan dari Dewan Direksi. Petik 2. Saya cemas dan marah, apakah orang-orang ini benar-benar memakan obat tidur Zhuang Feiyun? Mereka benar-benar menghentikan saya di sini. Rapat sudah dimulai sejak lama, dan sekarang, Liu Fangfang sedang ditanyai oleh seorang direktur yang berusia awal 30-an. Meskipun jawaban Liu Fangfang sangat metodis, saya masih bisa melihat kelelahan yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Minggir, kedua penjaga keamanan itu tidak menyangka padaku untuk menggunakan metode yang langsung dan kasar seperti itu. Karena lengah, aku mendorong mereka menjauh, dan ketika aku melihat kesempatan, aku masuk dan berdiri kokoh di kantor. Kedua penjaga keamanan itu benar-benar terpana ketika mereka menunjuk ke arahku sambil tergagap tanpa tahu harus berkata apa. Beberapa orang yang hadir dalam pertemuan itu juga menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Penonton di sekitarnya juga terheran-heran, tapi setelah beberapa saat terkejut, mereka semua mulai mengutukku karena buta dan berani untuk menerobos masuk ke kantor. Bau mesiu di ruangan itu kental, tiba-tiba aku bergegas masuk. Selain Liu Fangfang, tatapan semua orang tertarik padaku, ada yang menggoda, ada yang terkejut, dan ada yang dipenuhi amarah. Liu Fangfang mengerutkan kening, berpura-pura tidak senang, "Zilu, kenapa kamu masuk?" Aku menyeringai, tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan beberapa orang tua di papan itu. Manajer Su, seperti ini. "Zilu, apakah matamu masih memiliki wewangian malam lagi? Beraninya kamu menerobos masuk ke ruang rapat. Jika aku jadi kamu, aku akan segera meminta maaf. Lalu, dari mana asalmu dan kemana kamu pergi?" Saat saya berbicara, saya tiba-tiba disela oleh Zhuang Feiyun. Wajah Zhuang Feiyun dipenuhi dengan kemarahan yang benar, jika saya tidak mengerti apa yang dia lakukan, saya mungkin akan melakukannya, berpikir bahwa saya melakukan sesuatu yang sangat membuatnya marah, menyebabkan dia menjadi sangat marah. Anggota dewan lainnya juga tidak puas, "Kamu adalah pemula bernama Zilu yang Yelaiksi yang terakhir kali, lumayan, kamu masih muda. Emosimu tidaklah kecil, saat aku seusiamu. Saat kamu seusiaku, kamu mungkin sedang memancing di air. Anda tidak perlu mengatakan apapun, tujuan saya sangat sederhana. Memanfaatkan rapat Dewan Direksi ini, saya ingin melaporkan beberapa orang kami." Saya melihat ke kerumunan, lalu berkata kepada Liu Fangfang, "Manajer Su, saya bertanya-tanya, dalam situasi saat ini, dapatkah saya melaporkan kekacauan perusahaan?" Liu Fangfang menganggukkan kepalanya, "Tentu saja bisa, tetapi kamu menerobos masuk ke kantor di depan dan melapor di belakang. Setelah Anda melaporkan semuanya,
saya harap Anda dapat menjelaskan alasan di balik menerobos masuk ke dalam kantor. Satu penjelasan saja sudah cukup. Sejak kapan kantor general manager mempunyai kemampuan untuk membiarkan artis masuk dan keluar sesuka hati? Saat ini, seorang sutradara botak sedang mencibir pada dirinya sendiri. Apakah Anda ingin saya menjelaskan dengan jelas bahwa ini adalah tanggung jawab saya? Berdasarkan alasannya, inilah yang harus dilakukan manajer umum saya. Tentu saja, saya tidak perlu Anda khawatir tentang hal itu. Bagaimana menurut Anda? Tatapan tenang Liu Fangfang tetap tertuju pada wajah semua orang yang duduk di tempat selama sepersekian detik. Siapapun yang menatap matanya akan menggerakkan tangan mereka, mengalihkan pandangan, atau menundukkan kepala. Setelah beberapa saat, Zhuang Feiyun mengerutkan kening, Manajer Su, tolong jangan mencoba mengubah topik, biarkan Zilu menjelaskan atau rapat akan dilanjutkan, Dewan Direksi akan jarang muncul, tetapi jika Manajer Su ingin melakukan apapun yang ingin Anda lakukan, mereka secara kolektif akan memilih untuk memecat Anda, dan itu mungkin bukan hal buruk bagi Ye Laixiang. Menyebabkan masalah, saya, Liu Fangfang, telah melakukan tugas saya untuk Ye Laixiang, dan saya telah bekerja keras selama 9 tahun, tapi tak seorang pun berani menyebutku sembrono. Zhuang Feiyun, sebagai satu-satunya artis papan atas di Ye Laixiang, kamu sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Liu Fangfang tidak menyerah sama sekali dan menghadapi tantangan balas dendam kepada Zhuang Feiyun. Saat berikutnya, Zhuang Feiyun menatapku dan berkata, Zilu, kamu bilang ingin melaporkan ini, jadi katakan saja padaku. Jika aku tidak bisa memberimu alasan yang tepat, maka masalah kamu memaksakan jalanmu, masuk ke kantor hari ini pasti akan membuatmu terjatuh dari ruangan. Ketika Zhuang Feiyun berbicara, dia tidak sopan sedikit pun. Mata yang sedikit menyipit yang dia miliki sekarang dan pria yang cerah dan lembut dalam kesanku benar-benar berbeda dari langit dan bumi. Sutradara lainnya juga setuju dengan Zhuang Feiyun dan meminta saya membuka mulut. Saya terbatuk-batuk. Kalau begitu, aku akan mulai. Katakan saja, seorang direktur berusia 40-an atau 50-an mengerutkan kening ke arah saya. Inilah sebabnya mereka masih ragu-ragu dan tidak dapat berbicara. Direktur lain yang duduk di sebelah Zhuang Feiyun tidak bisa menahan cibiran padaku, lalu memandang Liu Fangfang, seolah-olah kami sudah menjadi miliknya. Merasakan bahwa semua orang sedang melihatku, aku melihat ke arah dan perlahan berkata, orang pertama yang ingin aku laporkan adalah kamu, Zhuang Feiyun. Aku, Zhuang Feiyun jelas tertegun sejenak, dan kemudian, dia menunjuk dirinya sendiri sambil bertanya dengan suara aneh, untuk apa kamu melaporkanku? Laporkan bahwa kamu meremehkan semua orang dan diam-diam menyuap mereka. Saya melihat ke anggota dewan lainnya, saya tidak hanya ingin melaporkan dia, saya juga ingin melaporkan kalian. Zhuang Feiyun adalah penyuapnya, dan targetnya adalah kalian. Setelah saya selesai berbicara, seluruh kantor, termasuk orang-orang di sekitar, langsung menjadi sunyi. Hanya Liu Fangfang yang dengan tenang berkata, apakah ada bukti? Tidak, aku menggelengkan kepalaku. Tetapi faktanya cukup untuk membuktikan bahwa Zhuang Feiyun dan beberapa direktur melakukan interaksi yang tidak pantas. Zilu, mulutmu itu sungguh luar biasa, hanya dengan beberapa kata, kamu memukuli orang-orang di kantor selain manajer Su sampai mati. Petik 2, karena kamu artisku, kami akan melepaskanmu sekarang. Cepat keluar dari sini. Jika Anda berani menimbulkan masalah lagi, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Manajer Su, saya dengar dia adalah Zilu yang Anda tunjuk secara pribadi. Seperti itu, menurutku, dia jauh lebih rendah dariku. Petik 2, setelah beberapa dari mereka berbicara sekaligus, aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosiku. Alasan kenapa menurutku hubungan kalian tidak pantas adalah karena sikap kalian. Selain itu, apakah kamu ingat bahwa ada aturan tidak tertulis tentang wewangian malam? Aturan apa? Liu Fangfang mengangkat alisnya, dan memberiku langkah pada waktu yang tepat. Tidak peduli apakah itu artis papan atas atau Zilu, mereka semua dapat memasuki rapat Dewan Direksi untuk mendengarkan. Anda pasti tidak melupakan aturan ini. Saya melirik ke arah Zhuang Feiyun. Karena Zhuang Feiyun telah memasuki arena terlebih dahulu, tentu saja tidak ada yang berani mengatakan bahwa aturan ini salah, dan mereka semua setuju. Lalu kenapa aku dihentikan ketika aku ingin masuk? Saya Zilu, dan menurut aturan, saya juga bisa masuk. Tetapi karena saya tidak diizinkan masuk,
dan diberitahu bahwa saya telah menerobos masuk, dan bagaimana Zhuang Feiyun bisa masuk. Saya mendengar bahwa dia bahkan mendapat izin dari Dewan Direksi. Petik 2. Setelah saya mengatakan itu, saya berjalan ke sisi Liu Fangfang dan berkata dengan hormat, jangan bilang bahwa Anda masih belum bisa membuktikan bahwa ada hubungan yang tidak pantas di antara mereka. Karena ada hubungan yang tidak pantas, menurut penampilan Zhuang Feiyun, tentu saja, dia tidak bisa menjual tubuhnya seperti orang-orang PR di bawah ini, maka saya hanya bisa memikirkan satu kemungkinan, penyuapan. Manajer Su, menurut Anda apakah saya benar? Wajah Zhuang Feiyun berubah, anggota dewan lainnya bahkan lebih cepat darinya, dia berdiri dan membanting tangannya ke atas meja, menungguku meledak dalam kemarahan, beraninya kamu, artis cilik, memfitnah seseorang dari Night Sekte Wewangian. Tuan, Wang, kenapa kamu begitu marah? Duduklah dulu. Liu Fangfang dengan tenang menyesap cangkir di atas meja, saya harus memperbaiki kesalahan Anda, dia memang seorang seniman, tetapi dia bukan seniman kecil. Nama panggungnya adalah Zilu, itu dia sekarang, dan itu akan menjadi dia mulai sekarang. Liu Fangfang berbicara perlahan, tetapi nadanya kuat, dia tidak membiarkan siapapun meragukannya, menyebabkan wajah orang lain sedikit berubah. Salah satu anggota dewan berkata, mengenai nama panggung, mari kita bicarakan nanti, Manajer Su, jika Anda tidak menjelaskan kerugian yang meningkat selama 3 bulan terakhir, saya rasa tidak perlu terus mengadakan pertemuan ini. Dari kelihatannya, kemampuan para direktur ini untuk mengadakan pertemuan Dewan Direksi terlebih dahulu setelah mereka kembali tidak sepenuhnya berada di bawah perintah Zhuang Feiyun, namun sebagian untuk memperjelas arti dari pertanyaan ini. Toh, saham yang mereka pegang semuanya ada di sana. Hal ini terkait dengan penjualan Laixiang. Jika ada yang tidak beres, itu berarti hilangnya perak. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan tekanannya? Setelah memikirkannya sebentar, saya memahami intinya. Tidak semua dari 5 direktur datang untuk Zhuang Feiyun, bahkan lebih banyak lagi yang marah karena kepentingannya sendiri tersentuh. Selanjutnya mereka bertemu dengan Zhuang Feiyun yang ingin membalas dendam kepada saya dan Liu Fangfang, sehingga mereka langsung berkolusi satu sama lain. Liu Fangfang dengan santai menyesap cangkirnya, dan berkata, bolehkah saya bertanya, apakah ada di antara Anda yang pernah berbisnis sebelumnya? Awalnya, mereka mengira Liu Fangfang akan membuka mulut untuk membela diri, namun mereka tidak menyangka Liu Fangfang akan menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan seperti itu, jadi mereka bingung. Manajer Su, jangan main-main di depan kami. Kamu sebenarnya berani bertanya apakah kami pernah berbisnis sebelumnya. Alasan kenapa aku tidak perlu memberitahumu. Mendengarkan sutradara ini dengan berani membual di depan semua orang, apalagi aku, bahkan Liu Fangfang, yang memiliki temperamen yang sangat baik, tidak tahan lagi. Dia menggosok pelipisnya dan melanjutkan, pedagang, tolong beritahu saya, di mana ada bisnis yang bisa menghasilkan uang tanpa kehilangan apapun. Semuanya, tolong pikirkan baik-baik. Jika dipikir-pikir, tolong beritahu saya bahwa saya, Liu Fangfang, pasti tidak akan memakan semuanya sendirian. Anda semua dapat bersumpah bahwa sekali saya makan semuanya, pasti akan ada sup untuk Anda semua. Setelah Liu Fangfang selesai berbicara, beberapa anggota dewan yang semula marah langsung terdiam, hanya menyisakan satu orang yang membuka mulutnya, menunjuk ke arah Liu Fangfang dan dengan lemah berkata, kamu benar-benar berani berdalih. Kantor menjadi tenang. Orang-orang di luar masih mempunyai ekspresi yang berbeda-beda di wajah mereka. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi saya perhatikan bahwa beberapa dari mereka terlihat memiliki keinginan. Mereka mungkin ingin tahu apakah apa yang dikatakan Liu Fangfang itu benar atau salah. Pada saat yang sama, saya juga bertanya-tanya apakah ada bisnis yang dapat menghasilkan uang tanpa kehilangannya. Wajah Zhuang Feiyun menjadi semakin jelek. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berkata, Manajer Su, karena Anda dan direktur lainnya telah berdiskusi masalah Ye Laixi yang kehilangan uang berturut-turut, apakah itu berarti giliranku sekarang? Kamu, Liu Fangfang menatap Zhuang Feiyun dengan sepasang mata musim gugurnya. Tidak, ini masih waktu pertemuan resmi. Pertemuan resmi belum berakhir, jadi mengapa kamu, seorang artis, menimbulkan masalah? Benar, Zhuang Feiyun memang seorang artis, tapi dia saat ini adalah satu-satunya artis papan atas, artis Ye Laixi yang miliki. Dia juga merupakan wajah Ye Laixi yang saat ini, jadi di klub, selain Liu Fangfang, dia sudah bisa dianggap sebagai orang nomor 2. Tapi sekarang,
Orang seperti ini sangat terkejut dengan nada menghina Liu Fangfang. Saat berikutnya, bukan keheningan Ninglong, itu adalah badai pembalasan yang hebat. Berdasarkan pemahaman saya tentang Zhuang Feiyun, jika ada waktu lain, dia mungkin akan tetap diam. Tapi saat ini, di hadapan banyak orang, dia pasti akan memilih yang terakhir. Saya diam-diam mendekati Liu Fangfang. Wajah Zhuang Feiyun sangat merah hingga seolah-olah darah akan menetes dari sana, suaranya rendah dan dalam, "Liu Fangfang, apa maksudmu?" Liu Fangfang mengedipkan matanya, "Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi tolong berikan gelar kehormatan lain kali Anda berbicara dengan saya." Zhuang Feiyun menatap Liu Fangfang dengan dingin, lalu menatapku. Saat itu juga, aku merasa seperti sedang berbaring di atas tombak, dan hanya bisa membalas tatapannya dengan senyuman. Aku akan mengingatnya. Zhuang Feiyun terengah-engah 2 kali, seolah dia sudah tenang. Salah satu anggota dewan berkata, "Manajer Su, tidak peduli apapun, Feiyun tetaplah artis khas Night Fragrance kami, bukankah kata-kata Anda tidak masuk akal? Sejak penciptaan Nightingale, saya telah bertanggung jawab atas semua masalah. Saya telah memberi Anda banyak muka jika saya tidak mengambil uang untuk diri saya sendiri, jadi kalian harus memperhatikan kata-kata Anda sendiri." Liu Fangfang perlahan berdiri, ekspresi tidak senang di wajahnya. Tatapannya menyapu setiap orang yang hadir, dan kelima direktur tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Saya ingin tertawa dari samping, saya tidak tahu dari mana kelima direktur ini mendapatkan kepercayaan mereka. Mereka memang memiliki saham mayoritas, tetapi Liu Fangfang dan yang lainnya memang memiliki saham yang cukup banyak, mereka sebenarnya berani melakukannya, melawan Liu Fangfang. Melihat ini, diam-diam aku menghela nafas lega. Awalnya saya mengira Liu Fangfang akan mengalami hari yang sulit hari ini, tetapi pada akhirnya, itu semua di luar dugaan saya. Liu Fangfang tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti yang saya duga. Kantor terdiam beberapa saat, lalu direktur yang tampak berusia 30-an angkat bicara, "Manajer Su, ini adalah kesalahan kami, tetapi mengenai masalah ini dengan Zilu, saya harap Anda dapat memberi kami penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, jika kesalahan besar terjadi dalam lingkup Anda, menurut kami, satu kalimat kelalaian tugas saja tidak akan mampu menjelaskannya." Petik 2. Zhuang Feiyun juga menyela, "Karena kita sudah membicarakan hal ini, saya akan mengatakannya secara langsung. Manajer Su, semua orang di kota Hai tahu nama saya, Yun Che, dan saya telah bekerja sangat keras selama 3 tahun terakhir untuk mengembangkan Night Fragrance ke keadaan seperti itu. Kamu bisa menolak memberiku nama penting seperti Zilu, tapi apakah kamu tidak takut ketidakpuasan jika kamu dengan santai memberikannya kepada orang luar?" "Orang luar?" Liu Fangfang menatapku, "Dia bukan orang luar." "Liu Fangfang, seberapa jauh kamu ingin aku melangkah?" Zhuang Feiyun mengatupkan giginya, "Dengan dia. Saya yakin semua orang tahu bahwa nama Zilu hanya bisa didapatkan dengan memberikan kontribusi besar pada wewangian malam kita, tapi bagaimana dengan dia? Hari pertama Anda datang ke sini, Liu Fangfang langsung memberikannya kepadanya." Petik 2. Zhuang Feiyun mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan sinis, "Mungkinkah kalian berdua memiliki semacam rencana di belakangmu?" Petik 2. Liu Fangfang menyipitkan matanya, hatiku menggigil, sepertinya dia benar-benar marah kali ini. Memang benar, di saat berikutnya, Liu Fangfang langsung berjalan di depan Zhuang Feiyun. "Pak!" Tamparan keras terdengar, dan seluruh penonton terdiam. "Zhuang Feiyun, saya peringatkan Anda, tidak akan ada waktu berikutnya." "Liu Fangfang, dasar jalang busuk." Aku mengumpat sambil menggenggam tangan Liu Fangfang dengan maksud untuk melakukan serangan balik. Mataku tajam dan tanganku cepat, aku sudah lama mengharapkan ini terjadi dan buru-buru maju untuk memblokir Zhuang Feiyun. Setelah meraih lengannya, saya dengan keras mendorongnya menjauh dan Zhuang Feiyun segera mundur. Hanya pria parubaya yang mendengus marah, "Liu Fangfang, selama ini kamu telah berkontribusi besar pada kehidupan Ye Laixiang. Saya tidak akan mempermasalahkannya hari ini, tetapi kamu harus mengingat ini dengan baik, jika ada waktu berikutnya, kamu harus berkemas-kemasi barang-barangmu dan enyahlah."